Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya marilah pada siang hari ini kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan tugas yang mulia, yaitu kita sholat duhur berjamaah. Ketika saja ada saudara kita yang hari ini tidak bisa sholat duhur berjamaah dengan berbagai sebab. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, semua insan yang hidup di alam dunia ini pasti ingin hidup yang baik. Apapun kondisinya, apapun situasinya, pasti ingin hidup yang baik. Ada sebuah doa ini sudah semua orang tahu, dari mulai anak PAUD, TK, sampai perguruan tinggi, siapapun sebagai seorang muslim pasti sering mendawamkan doa ini. Apa doanya? Dari dalam surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin rahimakumullah, salah satu doa yang sering disebut oleh manusia yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Kenapa kita kenal dengan doa sapu jagat? Karena dua persoalan kena dunia dan akhirat. Ada ulama terkenal di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami'ul Ahkamil Quran bahwa hidup yang baik ini harus ada 5 unsur. Pertama, harus ada rezeki yang halal. Jadi kalau kita ingin hebat di alam dunia ini harus diawali dengan rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu dari proses penerimaan dan proses pengeluaran, itu semua akan menjadi nikmat yang luar biasa ketika saja diawali dengan rezeki yang halal. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan tentang itu. Di surah Al-Baqarah pun berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, hendaklah engkau mencari harta yang halal di dunia ini, baik yang ada di perut bumi ini, yang di luar bumi ini. Untuk apa? Dengan catatan yang halalan thayyibah. Hadirin rahimakumullah, kalau orang mencari rezeki ini sudah dengan cara yang baik, itu akan menyelamatkan keluarganya. Kalau dia pemimpin, akan menyelamatkan bangsanya. Kenapa? Sebab rezeki akan ditanya 2 pertanyaan. Dari mana rezeki kau dapatkan, dikemanakan rezeki kau belanjakan. Mungkin sekarang banyak berbagai kasus, ketika masuk ke pengadilan bisa mencari saksi, si fulan tolong sampaikan rezeki saya dari pos A dibelanjakan ke pos B. Dia melahir nanti hanya tetesan air mata. Kenapa? Karena sulit untuk mempertanggungjawabkan rezeki yang berat itu. Nah, supaya ringan, hadirin rahimakumullah, rezeki yang ada di diri kita harus kita cercah, harus kita recah, kita bagi-bagi kepada siapa? Wal masakin, fakir miskin, yatim piatu,
atau saudara kita yang memang membutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang thayyibah. Atau kalau di masjid ada kotak amal, kita masuki kotak amal itu sendiri. Walaupun sekarang ada aturan bahwa kita tidak boleh mengedarkan kotak amal, tapi batiniah kita tetap untuk terbuka untuk memberikan itu. Toh tidak bisa pakai kotak amal, bisa pakai rekening. Tidak ada yang sulit hidup di dalam dunia ini. Jangan terhalang oleh kotak amal, tapi harus kita terus, jari harus ngocor dengan berbagai judul yang bisa kita sampaikan dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, untuk menempuh hidup yang baik, di samping rizki yang halal itu harus bersifat qanaah. Qanaah artinya dalam menerima apa adanya sambil ikhtiar. Qanaah ini adalah membentengi sikap rakus hidup di alam dunia ini. Sebab di diri manusia itu ada sifat-sifat binatang yang kita kenal dengan sifat al-ghurab. Al-ghurab itu kalau kita terzim seperti hanya burung elang. Burung elang itu terbang di angkasa berputar-putar mencari anak ayam yang jauh dari induknya. Artinya rakus tentang harta. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita sering melihat dan mendengar berbagai berita. Di siang bolong di depan kantor polisi ada orang yang berani mengambil harta orang lain. Luar biasa sekarang. Kenapa? Sebab hatinya itu sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Qanaah ini membentengi sifat rakus kita. Siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, kalau semua kita sudah sepakati, insya Allah kita akan nikmat hidup di alam dunia ini. Lalu hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya apa? Taufik. Taufik adalah keinginan kita sesuai dengan kodrat iradat Allah. Saya contohkan seorang mahasiswa disiplin dengan baik, kuliah dengan baik, lalu menyusun jadilah sarjana, itu adalah kodrat dan iradat Allah, karena kita sudah ikhtiar belajar dengan baik. Seorang PNS nabung dan sebagainya, lalu punya rumah, punya mobil, itu adalah ikhtiar kita, keinginan kita sesuai dengan kodrat iradat Allah. Ini luar biasa. Tapi biasanya taufik itu bercampur dengan hidayah. Taufik wal hidayah. Hidayah adalah kepunyaan Allah, hak prerogatif Allah. Jangan-jangan kita yang jauh dari Nabi. Nabi Muhammad saja punya paman yang kita kenal dengan Abu Thalib. Abu Thalib sempat meninggal dunia tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid. Padahal ketika kecil diasuh kemana-mana, akan diserang oleh musuh pun diamankan, tapi ketika hidup menjelang kematian tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Siapa lagi? Putra Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Siapa lagi? Istri Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi Nuh itu siapa? Nabi Nuh namanya siapa Pak DKM itu? Istri Nabi Nuh itu bunuh ya. Bu Nuh itu pun akhirnya meninggal dunia tidak sempat membacakan kalimat tauhid. Jadi hidayah itu kepunyaan Allah Pak. Kita ikhtiar siang dan malam, kalau Allah belum memberikan guidance, petunjuk, banyak orang lepas dari konsep keislaman. Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah, bagaimana taufik dan hidayah ini bersama-sama untuk meluruskan konsep kita sebagai seorang muslim yang bagus. Hadirin rahimakumullah, hidayah, lalu yang selanjutnya apa? Sya'adah, kebahagiaan. Bahagia itu tidak bisa dirasakan orang-orang lain, yang bisa merasakan pribadinya masing-masing. Jangan mengira orang rumahnya hebat, mobilnya banyak, itu bahagia, belum tentu. Tidak sedikit orang yang rumahnya hebat, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, tapi tiap malam dia sulit tidur. Kenapa? Karena berpikir hari ini atau besok mungkin ada tamu yang datang menjemputnya, mungkin dari pengadilan dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab rezekinya didapatkan bukan dengan rezeki yang halal. Hadirin rahimakumullah, luar biasa. Jadi kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh pribadinya masing-masing. Banyak sekarang orang yang agnia, makan di hotel sudah tidak betah, pindah ke hotel yang lain, bahkan berbintang. Pindah. Tapi ternyata hadirin rahimakumullah, dia pakai mobil yang sederhana, lalu menggelar tikar, ada di bawah pohon-pohon yang rindang. Mungkin disitulah mulai kebahagiaannya muncul. Setelah kekayaannya tidak bisa dinikmati dalam konsep kita sebagai seorang muslim. Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah, sebagaimana doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana dunia ini sebagai bekal di yaumil akhir nanti di akhirat.
Sebab dunia adalah ladangnya akhirat. Kalau ladang ini kita tidak pupuk dengan baik, ladang ini kita tidak ikhtiarkan dengan baik, sengsara nanti di akhirat kelak. Maka yang akhir adalah, hadirin rahimakumullah, adalah jannah. Artinya kita memohon kepada Allah, siapapun orangnya, ingin akhir hidupnya itu untuk masuk surga. Tapi tentunya surga tidak mudah begitu diraih saja kalau kita tidak ada ikhtiar terlebih dahulu hidup di alam dunia ini. Yang namanya maut itu bukan selesai persoalan, tapi maut adalah awal mempertanggungjawabkan persoalan. Jadi kalau kita maut bukan selesai persoalan, tapi awal mempertanggungjawabkan persoalan apapun yang pernah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, inilah kultum yang sangat singkat sekali. Intinya bagaimana doa ini, Rasul sering mengamalkan doa ini dan didawamkan terus, tidak pernah ketinggalan. Lalu kita sebagai umatnya yang uswah hasanah pun harus sama sering membacakan doa ini. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat untuk kita bersama. Saya bukan berarti menggurui, tapi inilah Allah yang menginginkan kita bersama. Jadilah manusia yang senantiasa punya cita-cita hidup yang baik, sehingga di akhirat pun akan baik dan dijauhkan dari api neraka dan didekatkan dengan surganya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.